Halo Pak Alex dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bagaimana ateisme menurut Richard Dawkins, yang merupakan proyek pada modul ketiga ini. Bagian pertama, kita akan membahas mengenai duduk perkara ateisme oleh Richard Dawkins dan juga masalah kejahatan ataupun the problem of evil. Dalam buku yang diciptakan oleh Richard Dawkins yang berjudul The God Delusion, menjelaskan tentang persoalan Dawkins terhadap pemahaman Allah sebagai sebuah objek kajian ilmiah. Beliau berpendapat bahwa bukti nyata adanya Tuhan itu merupakan sebuah model dari sebuah penelitian ilmiah. Penelitian Dawkins tentang Allah dan juga agama lebih memfokuskan pada konsep Tuhan personal dan supernatural, yaitu Yahweh, Trinitas atau Allah. Menurut Dawkins pada tahun 2007. Dari konsep dan pemahaman kaum ateis, Tuhan monoteisme menjadi sebuah persoalan sejak adanya peradaban, dan konsep mengenai ateisme dari Richard Dawkins ini lebih kepada bagaimana perilaku dari manusia bertindak, pola tingkah laku manusia yang religius, dan lain-lainnya. Dawkins menilai jika perilaku religius cukup berbahaya dan ia melontarkan mengenai kalau manusia religius itu lebih menuntut respect dan secara emosional ya. Manusia religius takut akan objektivitas ilmiah, toleran dan kekejaman terhadap perbedaan keyakinan, melakukan kekerasan atas perintah Tuhan, mengkriminalisasi homoseksualitas, dan juga melecehkan anak-anak. Pada bab kedua, Dawkins berpendapat mengenai bagaimana konsep kitab perjanjian lama dilihat sebagai model fiksi religius. Beliau berkata bahwa ia merasa Allah itu mustahil untuk ada, dan pemikiran Dawkins sangatlah berbeda dengan para ateis lama. Dawkins membantah bahwa pendapatnya itu lebih ke pendapat ilmiah, sedangkan Feuerbach dan juga Nietzsche lebih mengenal pemahaman secara spekulatif. Melalui pemahaman fiksi religius Richard Dawkins, ia menginginkan fiksi religius itu dihapus dan mengklaim bahwa ia dapat melaksanakan investigasi ilmiah terhadap Allah. Dawkins juga menilai bahwa ada dan tidak adanya Tuhan, hipotesis ilmiah akan dapat terus berjalan dan diuji sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada. Richard Dawkins secara frontal mengatakan bahwa ia merupakan seorang ateis de facto. Beliau berkata dengan adanya kemajuan sains, ia dapat menelah hipotesis ilmiah. Dari dalam buku The God Delusion, menjelaskan bagaimana konsep sains tidak hanya mencari sebuah fakta, melainkan juga dapat mencari makna hidup seorang manusia. Dan Dawkins juga berkata bahwa Allah adalah masalah sains. Pendapatnya banyak sekali bertentangan dengan filsuf dari abad pertengahan dan juga bergeser pendapat ontologis, teologis, dan juga kosmologis. Konsepnya itu tidaklah berbeda dengan para manusia yang mengakui bahwa mereka itu religius, tetapi seakan-akan hidup tanpa adanya Tuhan. Dawkins membuktikan bahwa tidak ada apa-apa setelah kematian. Seperti di dalam bukunya yang tuliskan bahwa mati tidak akan berbeda dari tidak dilahirkan, dan juga tak ada yang ditakuti di dalam dirinya. Bagian 2. 1. Argumen ontologis. Anselmus pada tahun 1033 sampai 1109 Masehi berpendapat tentang adanya Tuhan menurut pandangan ontologis bahwa manusia dapat memikirkan bahwa sebuah kebenaran itu tidak dapat melebihi dan diatasi oleh segala yang ada. Ada pula konsep mengenai Tuhan melalui pemahaman zat bahwa perwujudan Tuhan itu dalam hakikat. Karena jika Tuhan tidak dalam wujud hakikat melainkan wujud pada pikiran, itu akan menjadi tidak sempurna daripada mempunyai wujud. Adanya wujud pada alam memiliki hakikat lebih besar dan sempurna daripada konsep wujud pada alam pikiran. Anselmus juga memiliki dua cara untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, yaitu 1. Anselmus mengandaikan hal-hal terbatas dan dari situ ia mendapatkan perihal yang tidak terbatas. Dari hal itu, Anselmus memaparkan bahwa akal manusia hanya mampu sampai pada pemahaman yang biasa dan tidak dapat mendalam dan mendasar. Yang kedua, Anselmus mengemukakan pendapat bahwa apa yang kita sebut sebagai Tuhan atau Allah itu merupakan suatu hal yang memiliki pengertian lebih besar dibandingkan dengan apa yang dapat kita pikirkan. Melalui dua teori itu,
Dia mengungkapkan bahwa konsep Tuhan yang kita pahami itu berbeda dengan pemahaman lainnya. Melalui argumen tersebut, dapat kita jawab bahwa konsep pemahaman Tuhan atau Allah itu ada meskipun akal manusia tidak dapat menelitinya lebih jauh dari keseluruhan konsep Tuhan atau Allah. Yang kedua, ada argumen kosmologis. Argumen ini menjelaskan bahwa ini mengenai sebab akibat yang mundur, karena pemahaman bahwa alam bersifat mungkin dan bukan bersifat wajib dalam perwujudannya. Albertus Magnus menolak pendapat Anselmus karena ia merupakan filsuf abad pertengahan dan menurutnya bukti adanya Tuhan harus dilakukan dengan observasi langsung terhadap alam semesta bersama dengan pendekatan dari data yang dapat diolah. Tetapi, jika konsep pembuktian dari problematika peristiwa alam semesta, seperti halnya bencana alam, hujan, dan peristiwa lain yang berlangsung pada alam, itu dapat dikatakan bahwa itu bukan suatu peristiwa yang kebetulan, melainkan ada yang mengatur hal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa argumen dari Albertus Magnus menjelaskan bahwa Tuhan itu maha pengatur. Yang ketiga, ada argumen teologis. Argumen ini dinyatakan sebagai mode pembuktian spesifik dari pembuktian kosmologis, dan hal ini berawal dari kenyataan mengenai aturan-aturan yang ada dalam alam semesta. William Paley merupakan seorang teolog dari Inggris, mengatakan bahwa alam ini penuh dengan keteraturan dan di balik keteraturan tersebut terdapat Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Tuhan menciptakannya untuk kebaikan dunia dalam keseluruhan yang dimana mempunyai hubungan erat dan saling bekerja sama. Bagian ketiga, jawaban tambahan dari para filsuf abad pertengahan. Melalui pandangan ateisme Richard Dawkins, di dalam buku yang Dawkins terbitkan, menyatakan bahwa ia melihat Tuhan sebagai sosok yang dapat dengan mudah untuk disimpulkan dan disentuh melalui kecerdasan atau proses penalaran ilmiah, dan dari apa yang ia nyatakan, itu menjadi suatu masalah pendapat dari para filsuf abad pertengahan. Dawkins disebut sebagai ateisme karena terdapat sebuah kebesaran pemahaman yang dalam pandangan pemikiran terlihat tuh saling bersangkutan, dan pandangan Dawkins tentang konsep Tuhan tuh berbeda dengan yang lainnya atau para pemikir lainnya. Kemudian di tengah permasalahan mengenai ateisme Dawkins ada Leibniz. Ia adalah seorang yang membangun filsafat monadologi, dan ia memiliki konsep pemikiran yang sama dengan Dawkins, yaitu kebesaran pemikiran. Apa yang dinyatakan oleh Leibniz juga saling bersangkutan dan logis. Namun tetap ada suatu kesalahan yang dimana itu tentang keharmonian. Leibniz menjelaskan bahwa hukum internal yang bekerja dalam suatu hal telah terdeterminasi pada konsekuensi yang dimiliki. Hukum internal ini tuh menjadi suatu doktrin yang berpendapat bahwa hanya fisik saja yang nyata, mental dapat direduksi menjadi fisik, sehingga hukum internal terikat pada satu natura. Setelah itu, Leibniz dinyatakan telah jatuh ke dalam jeratan ateisme secara implisit karena menyangkal adanya Tuhan yang personal dan hanya mengandalkan hukum internal. Ia menegaskan bahwa esensi Tuhan itu sama dengan keberadaannya, dan segala hal yang ada bergantung pada esensi Tuhan, yang juga keberadaannya. Leibniz juga jatuh kepada panteisme, karena Leibniz menyatakan bahwa esensi Tuhan adalah keberadaannya, dan panteisme itu kan menjelaskan Tuhan adalah segala dan segalanya adalah Tuhan adalah segalanya dan segalanya adalah Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ada membangun kesatuan, dan kesatuan ini dimaknai dengan sebuah keilahian bagi Leibniz. Oke, kesimpulan dari Dawkins menilai perilaku yang dikaitkan dengan agama berbahaya dan menilai orang lain yang beragama dapat menghambat ilmu pengetahuan. Nah, meneransi perbedaan keyakinan, melakukan kekerasan atas nama Tuhan dan melakukan tindakan yang merugikan
kepada kelompok tertentu. Nah, Dawkins menganggap Tuhan sebagai masalah sains dan menyatakan dirinya secara de facto ateis. Dia juga berpendapat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dapat membantu menguji hipotesis ilmiah tentang keberadaan Tuhan. Nah, analisa lainnya melibatkan refleksi filosofi tentang Tuhan, seperti pandangan Anselmus tentang keberadaan Tuhan berdasarkan ontologis, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang dapat dibayangkan lebih besar daripada yang kita pikirkan. Nah, ada juga argumen kosmologis yang menunjukkan bahwa ada aturan dan tatanan yang menyirat keberadaan tatanan yang lebih tinggi atau juga bisa disebut Tuhan. Pemikiran filosofi tertentu seperti yang dikemukakan oleh Leibniz mengarahkan kita pada panteisme yang menegaskan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan dan Tuhan adalah segala sesuatunya. Kesimpulan ini menggambarkan perdebatan konsep dalam konteks ilmiah, filosofi, dan teologis, serta pandangan tentang keberadaan Tuhan. Oke, selanjutnya sekian, terima kasih presentasi di kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf.